Dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Fendi Setiawan mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal tindak pidana korupsi Tipikor dalam KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang digugat adalah pasal 603 dan pasal 604. Gugatan tersebut telah terregister dengan nomor perkara 28 PU 24 2026 tertanggal 14 Januari tahun 2026. Dalam KUHP baru, pasal 603 mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum hingga merugikan keuangan negara. Sanksinya berupa penjara seumur hidup atau minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda kategori 2 hingga fee. Sementara pasal 604 mengatur pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya demi keuntungan pribadi atau pihak lain, dengan ancaman pidana yang sama. Soroti tak ada opsi hukuman mati. Dalam permohonannya, Bernita dan Fendi menyoroti absennya hukuman mati sebagai alternatif sanksi tertinggi bagi pelaku korupsi dalam kedua pasal tersebut. Mereka menilai hal itu berpotensi melemahkan daya cegah hukum pidana terhadap praktik korupsi. Menurut pemohon, ketiadaan pidana mati justru membuka ruang bagi koruptor untuk terus mengulangi perbuatannya karena tidak ada efek jera yang maksimal. Mereka juga menilai hal tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap keuangan negara. Selain itu, pemohon menilai pengaturan sanksi dalam pasal 603 dan 604 tidak mencerminkan perbedaan tingkat kejahatan korupsi. Mereka beranggapan, aturan tersebut memungkinkan pelaku korupsi dengan dampak sistemik dan kerugian besar dijatuhi hukuman yang secara normatif setara dengan pelaku korupsi skala kecil. Pemohon menilai hal itu menciptakan ketidakseimbangan serius antara tingkat kejahatan dan tingkat pemidanaan. Korupsi tak lagi diposisikan sebagai kejahatan luar biasa. Bernita dan Fendi juga mengkritik bahwa ketiadaan hukuman mati dalam pasal tersebut menunjukkan negara tidak lagi menempatkan korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Untuk menguatkan dalilnya, mereka mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2024 yang mencapai ratusan triliun rupiah. Menurut pemohon, menyamakan rezim pemidanaan korupsi dengan skala kecil dan korupsi berdampak besar justru menciptakan ketimpangan serius dalam sistem hukum pidana. Tak hanya berdampak pada keuangan negara, pemohon juga menilai korupsi berpengaruh langsung terhadap pembangunan nasional dan hajat hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, mereka menganggap hukuman mati masih relevan sebagai bentuk perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dinilai bertentangan dengan UU Tipikor. Pemohon juga menyebut pasal 603 dan pasal 604 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 UU Tipikor, pidana mati masih dimungkinkan untuk dijatuhkan kepada terpidana korupsi dalam keadaan tertentu. Perbedaan pengaturan tersebut, menurut pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka menilai penurunan standar sanksi ini tidak disertai alasan rasional berbasis kepentingan publik. Bahkan, pemohon mengingatkan bahwa perbedaan rezim sanksi ini berpotensi membuka celah praktik jual beli pasal antara terdakwa dan penegak hukum. Klaim bertentangan dengan putusan MK. Selain bertentangan dengan UU Tipikor, pemohon juga menilai pasal 603 dan 604 tidak sejalan dengan putusan MK nomor 2-3 PU-V 2007. Dalam putusan tersebut, MK merujuk pada American Convention on Human Rights yang menyebutkan bahwa hukuman mati masih dimungkinkan dengan pembatasan ketat. Artinya, hak hidup tidak diposisikan sebagai hak yang bersifat absolut. Namun, pemohon menilai putusan MK tersebut tidak dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang dalam menyusun KUHP baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.